Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, untuk kelompok selanjutnya sudah siap Pak Kiai? Apa? Mau dilanjut dulu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil irfani alal an'ami. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sayyidil muwahhidin al-kirami. Wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum musabbihud dhalami. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin illa akhiril ayami. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membacakan makalah yang kami buat
yaitu dengan judul Sifat Wajib, Mustahil, dan Perkara Jais bagi sekalian Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun di dalam kelompok 5, yaitu terdiri dari Ustadz Ahmad Rezi, Ustadz Muhammad Fahri, Ustadz Hafidz, Ustadz Robi, dan saya sendiri yaitu Agung Pratiknyo. Adapun yang akan kita bahas pada makalah kali ini yaitu yang pertama yaitu latar belakang, kemudian definisi Nabi dan Rasul, landasan syar'i atas wajibnya mengenal sekalian Nabi dan Rasul, kemudian konsep yang digunakan dalam mengenal sekalian Nabi dan Rasul, serta ruang lingkup pembahasan. Adapun kita masuk ke topik pembahasan yang pertama yaitu pembahasan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, yaitu sifat wajib sidik, mustahil kadzab, kemudian sifat wajib amanah, mustahil khianat, kemudian sifat wajib tabligh, mustahil khidman, kemudian sifat wajib fatonah, mustahil baladah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu perkara jais bagi sekalian Nabi dan Rasul, yaitu a'radul basyariyah, kemudian ada kesimpulan serta ditutup dengan penutup. Adapun langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan atau latar belakang. Sudah seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwasanya agama Islam merupakan agama samawi, yaitu sebuah keyakinan yang Allah turunkan kepada umat manusia guna mencapai kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat melalui wahyu yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya, yaitu seorang laki-laki pilihan yang merdeka, yang sempurna akalnya, yaitu yang disebut dengan istilah Nabi dan Rasul, dan telah Allah tentukan untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Adapun yang menjadi dasar-dasar ajaran hukum Islam adalah Al-Quran sebagai kitab yang berisikan wahyu yang telah diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah apa-apa yang telah dilakukan, diucapkan, disetujui Rasul yang disebut dengan hadis. Dan yang ketiga yaitu ijma para ulama atau hasil produk hukum yang diambil daripada Al-Quran dan hadis. Kemudian pembahasan yang B yaitu definisi dari Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu definisi Nabi. Kata Nabi artinya memiliki arti yaitu seseorang yang diberi berita. Adapun secara istilah syar'i yang dimaksud dengan Nabi adalah seseorang yang Allah berikan wahyu untuk dirinya tanpa ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Dengan kata lain, Nabi hanyalah diberi petunjuk untuk dirinya sendiri, atau Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan syariat Rasul sebelumnya, sebelum ditutupnya pintu-pintu kenabian dan kerasulan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu definisi Rasul. Kata Rasul yaitu memiliki arti yaitu seseorang yang diutus atau utusan. Adapun secara istilah syar'i yaitu orang yang mendapatkan berita wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tidak hanya untuk dirinya tetapi untuk disampaikan kepada umatnya, yang berupa aturan-aturan syariat jikalau Nabi belum tentu Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti kenabiannya. Kemudian dari dua definisi itu bisa kita satukan, yaitu definisi Nabi dan Rasul. Jadi definisi Nabi dan Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu khabar dari Allah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada sekalian umatnya. Adapun landasan syariat yang mewajibkan untuk mengenal sekalian Nabi dan Rasul, yaitu yang menjadi landasan, yaitu bisa kita ambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan kata lain yaitu tentang hadis tentang malaikat Jibril yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW
yang menanyakan tentang mana Islam, mana iman, mana ihsan, terus minta bertanya kabar tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Jadi kelompok kami menggunakan pendekatan dengan hadis tersebut. Jadi nanti bisa dibaca sendiri aja. Nah, sehingga dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa komposisi dari keimanan yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir atau kiamat, takdir baik, buruk, itu merupakan satu kesatuan iman yang tidak bisa dipisahkan. Dan ketika seseorang mengimani rasul, maka terlazim baginya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dan kitab-kitab yang diturunkan dan hari kiamat, takdir baik, takdir buruk, dan iman kepada takdir baik dan buruk. Karena kesemuanya itu adalah apa-apa yang dikhabarkan oleh para rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Muhammad ayat 19, yaitu bismillahirrahmanirrahim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Oleh sebab itu kita dihukumi wajib menurut syariat dengan perkataan ma wa'adallahu fa'iluhu bisawabi wa tawa'adallahu tarikuhu bil iqabi, yaitu sesuatu yang Allah janjikan dengan kebaikan atau pahala ketika dikerjakan, dan Allah mengancamnya dengan keburukan atau dosa ketika ditinggalkan. Dan ketika seorang mendustakan atau mengingkari Rasul, maka dapat dipastikan orang tersebut belum beriman. Kemudian yang D, yaitu konsep yang digunakan untuk mengenal sekalian Nabi dan Rasul. Adapun konsep yang digunakan ialah dengan penetapan menggunakan hukum akal yang terintegrasi dalil-dalil akli maupun dalil-dalil nakli, sebagaimana dikatakan di dalam muqaddimah kitab Tijan Ad-Darari, yaitu yang matanya ya, yang di pinggir, karya daripada Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Dikatakan yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuz wa ala ma yajibu fi haqqi rasul wa ma yastahilu fi haqqihim wa ma yajuzu. Yang artinya wajib bagi mukallaf itu mengetahui apa-apa yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala, yang mustahil padanya dan perkara jaiz baginya, kemudian mengetahui apa-apa yang wajib bagi sekalian rasul, yang mustahil bagi mereka, dan perkara jaiz bagi sekalian Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang E, yaitu ruang lingkup pembahasan. Adapun ruang lingkup pembahasan daripada perkara sifat wajib, mustahil, dan perkara jaiz, yaitu ruang lingkup pembahasannya adalah zat, sifat, dan af'alnya Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tersusun dengan menggunakan argumen-argumen atau dalil, baik menggunakan dalil akli maupun dalil nakli. Adapun yang dimaksud zat adalah keadaan personalnya. Misal Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang laki-laki yang merdeka sempurna akalnya dan dari kalangan bangsa Arab. Adapun yang disebut sifat dan af'alnya nanti akan ada pembahasannya. Kemudian kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama sifat wajib mustahil bagi sekalian Rasul alaihi salatu wassalam. Yang pertama yaitu Rasulullah Nabi sifat wajib bagi sekalian Nabi dan Rasul, yaitu yang pertama wajib bagi para Nabi dan Rasul yaitu memiliki sifat sidik, maka mustahil kazab. Kazab itu berdusta. Wajib bagi Nabi dan Rasul bersifatan sidik, yaitu jujur. Adapun yang dimaksud sidik yaitu sepakatnya khabar atau wahyu dengan kenyataan, maka mustahil Nabi dan Rasul kazab, yaitu dusta. Seandainya para Nabi dan Rasul itu berdusta, pasti khabar yang disampaikan pun dusta. Sebagaimana dikatakan, dikutip dari kitab matan Tijan Ad-Darari karya Syekh Ibrahim Al-Baijuri, dikatakan wa yajibu fi haqqi rasul alaihi wassalatu wassalam as-siddiq wa didduhul kadzab wa dalilu ala dzalik annahum law kadzabu lakana khabarullah subhanahu wa ta'ala kadzabban wa huwa muhwalun. Yaitu wajib bagi sekalian Rasul alaihi salatu wassalam bersifatan sidik, wa didduhu dan mustahil bersifatan kadzab, yaitu dusta.
Adapun dalilnya yaitu annahum, bahwasanya sesungguhnya mereka para nabi dan rasul, seandainya mereka itu kazab, pasti khobar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kazab juga. Akan tetapi keadaan demikian adalah muhalun, yaitu mustahil. Adapun yang disebut dengan khabarullah, khabarnya Allah, adalah berita yang berhubungan dengan hikmah atau mukjizat, yang berasal dari kata ajas, yaitu lemah. Sehingga mukjizat bisa dikatakan dalam segi arti yaitu lemah, atau secara makna yaitu adalah bukti yang dapat melemahkan argumen seseorang atau sebagai penguat kebenaran atas nabi dan rasul. Terus bagaimana cara menegakkan dalilnya? Adapun cara menegakkan dalilnya yaitu yang pertama, seandainya nabi dan rasul itu kadzab, pasti tidak akan keluar satu mukjizat pun, tidak akan bisa mematahkan argumen gitu. Ketika beliau ditanya oleh orang-orang yang memusuhi beliau, seandainya nabi dan rasul itu kadzab, pasti tidak akan keluar satu mukjizat pun. Akan tetapi tidak keluarnya mukjizat bagi seorang nabi dan rasul adalah mustahil, karena sudah jelas dapat kita saksikan mukjizatnya para nabi dan rasul. Jadi natijahnya yaitu maka akal kita menetapkan wajib bagi nabi dan rasul memiliki sifat siddiq. Sebagaimana diungkapkan dalil naklinya, kita menggunakan di dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi seandainya para nabi dan rasul itu kadzab, pasti ayat yang tadi disebutkan yaitu kadzab juga. Sedangkan kita menyaksikan dari ayat tersebut ini, kita menyaksikan mukjizatnya, betapa banyak orang-orang yang Allah muliakan dengan lantaran ilmu. Adapun jika seorang pendusta bisa mengaburkan pandangan atau membuat terpesona seseorang dengan sihir atau sejenisnya, pasti Allah akan membukakan aib orang tersebut dalam waktu yang akan dekat. Kemudian B, sifat wajib amanah dan mustahil khianat mungkin akan dilanjutkan oleh saudara Fahri. Kepada Fahri kami persilakan. Fahri. Oke, berhubung karena Fahri. Oke, saya lanjutkan saja. Mangga. Amanah mustahil khianat, insya Allah dilanjut Fahri. Berhubung Fahri nggak ini, ya saya lagi deh. Mana? ayo Mang Fahri, mangga dilanjut. Wajibu bitablighihi li khalqi kitman la lau kitmanu bitablighihi makmuraini ya ma'amraini.
yahtadun. Basyariah. Aliyah.
mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk kiranya teman-teman bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kami persilahkan. Kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin menanggapi makalah yang telah kami paparkan. Jika ingin bertanya, kami persilahkan. Gimana Ustaz Zakir? Ada pertanyaan? Oh. Ya nanti dikonfirmasikan saja ya. Misalnya mau nanya untuk kelompok kami, kelompok 5 ataupun kelompok 4 tadi yang sebelumnya. Masya Allah Kang Samsul. Bakher, bakher antum ya. Boleh. Waduh, ngeri ya. Ana udah tahu masjidnya, Mang. Gampang itu, Mang. Ana udah tahu masjidnya. Ya. Padahal, Kang. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Kesalahannya, mohon maaf, Kang. Diperjelas, kesalahannya dalam bentuk apa nih, Kang? Ah, bermuka masam. Mm-mm. Jadi seperti yang tadi sudah kita paparkan. Nah, seperti yang tadi ah, ya. Ah, oke. Oke. Terima kasih Kang Soleh. Jawab apa pertanyaannya luar biasa, itu sangat susah. Biasanya kalau pertanyaan susah jawabannya gampang Kang Soleh. Nggak tahu gitu. Nggak tahu jawabannya ya. Cuman nanti insya Allah kita coba. Kita coba carikan jawabannya buat Kang Soleh. Nah, ya. Bisa.
boleh ditambahkan? Jadi kalau saya sih akan balik lagi kepada makalah ya. Jadi tadi itu kan dijelaskan oleh Fahri bahwasanya Nabi itu memiliki perkara jais ya. Perkara jais itu kan kaitannya dengan pekerjaan, dengan af'al, yaitu a'radul basariyah, memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang sama seperti kita. Akan tetapi sifat-sifat para nabi dan rasul, yaitu sifat-sifat a'radul basariyah itu tidak sampai memberikan cacat kepada kedudukan mereka yang tinggi, kedudukan para nabi dan rasul yang tinggi, yang sangat mulia. Jadi ketika nabi salah, boleh nggak nabi salah? Ya boleh, kan perkara jais. Akan tetapi kesalahannya itu tidak akan menjatuhkan derajat beliau yang tinggi gitu. Sebagaimana ada sebuah riwayat saya pernah baca, yaitu ketika Nabi Muhammad itu ketika sholat itu lupa pada sholat zuhur atau sholat asar gitu, beliau 2 rakaat. Kemudian ada sahabat yaitu Zulyadain, jadi sahabat dengan lakab Zulyadain itu Bani Ansor, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kamu itu lupa? Apa emang sengaja mengkosor gitu kan? Lantas baginda Nabi Muhammad menjawabnya, kul dzalika lam yakun. Mohon maaf suaranya agak berisik ya. Sul. Ah, iya. Oh, suara TV. Jadi ya lanjut ya. Jadi pernah dibahas gitu. Pernah ada suatu riwayat yang menyatakan bahwasanya Rasulullah itu pernah lupa dalam entah itu sholat zuhur atau sholat asar gitu. Beliau itu 2 rakaat. Kemudian ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, apakah kamu lupa atau sengaja mengkosornya? Kemudian Rasulullah dengan tegas menjawab, sesungguhnya aku ini dijadikan seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari kesalahannya Nabi akan timbul syariat baru, akan timbul aturan baru bagi kita. Sehingga nanti kita kalau misalnya kita sholat ada lupa, misalnya ada lupa di dalam sunnah-sunnah abad, maka kita bisa menutupnya dengan sujud sahwi. Jadi nanti akan ada problematika di dalam fikih gitu. Sebagaimana dalam kitab diterangkan di dalam Fathul Mu'in itu, ketika kita lupa sholat zuhur itu kita 2 rakaat salam, kalau seandainya kita baru salam itu ingat, wah tadi lupa nih belum, maka kita boleh melanjutkan lagi selama masih ada di ruangan masjid itu, atau belum jauh lah, belum melakukan aktivitas yang banyak. Jadi begitu Kang Soleh. Jadi ketika ada kesalahan bagi Nabi, ketika Allah tegur, maka itu akan menjadi syariat buat kita. Mungkin kira-kira itu jawabannya Kang Soleh. Karena saya juga agak berlibat dengan kata. Kang, ente mau korelasi menjadikan. Iya. Nah, terus mm-mm. Maksiat. Gitu. Oh, sebenarnya
Sebenarnya tadi ada yang kelewat. Tadi itu kan ada sifat amanah ya, sifat amanah tadi. Mang Fahri dia langsung ke sifat tablik, sifat amanahnya belum dijelaskan. Oke, saya jelaskan dari sifat amanah. Wajib bagi sekalian Rasul, Nabi dan Rasul itu bersifat amanah, yaitu terpercaya. Maka mustahil bagi sekalian Nabi dan Rasul itu bersifat lawannya, yaitu khianat. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Tijan Ad-Darari, katanya yajibu fi haqqihim alaihi salatu wassalam al amanah wadiduha al khianat wa dalil ala zalik annahum law hanu muharraman aw makruhu lakunna ma'amarain bimislihi zalik. Seandainya Nabi dan Rasul, mereka Nabi dan Rasul itu dia khianat, pastilah dia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang haram dan makruh. Akan tetapi pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan tadi itu mustahil dilakukan oleh para Nabi dan Rasul. Jadi Nabi dan Rasul itu kesalahannya bukan tidak akan melakukan perkara yang makruh dan perkara yang haram. Nah kalau jadi dinisbatan kepada kita, ya kita tetap dosa. Jadi alasannya nggak masuk gitu. Ketika kesalahan bagi kita limpahkan lagi, oh ini karena Allah yang menjadikan kita. Nah kalau kita mau menggunakan alasan yang tadi, ya syaratnya kita harus jadi nabi dulu gitu, atau jadi rasul, sedangkan itu kan mustahil. Iya, sebenarnya itu pembahasannya Kang Yajid. Itu ada di sifat wahdaniyah. Yang bersangkutan. Iya. Jadi itu keterkaitannya nanti dengan sifat wajib jais, sifat wajib mustahil jais, dan sifat wajib mustahil dan jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya itu di dalam sifat wahdaniyah, nanti itu bisa dijawab dari sifat itu. Mangga Taman Honda. Jadi kira-kira mungkin bisa ditambah dari kelompok 4. Kelompok 1. Kelompok 4 ya. Ya udah, saya minimize dulu ya. Sama. Saya juga mau nanya sama kelompok 4 ini sebenarnya. Ada beberapa yang muskil gitu dari makalahnya. Nah itu dia. Biasanya wali mah begitu.
satu pendapat. Kang, Kang. Iya. Beda metode. Iya, tes. Iya, betul. Mm. Cabe sekilo. Cabe sekilo, Kang. Kedengeran, Kang? Kedengeran, Kang? Aman, aman. Aman. Iya. Depannya yaitu kenapa harus ada metode-metode tertentu padahal pada zaman Nabi tidak ada sifat 20, sifat jaid, wajib jaid mustahil ya. Dan pada era Imam Madhab, pada Imam Madhab itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi juga kan konsep itu belum ada maksudnya, dan ada itu ketika Imam Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari sama Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu kan eranya di
260 Hijriah kalau nggak salah ya. Iya. Seperti itu. Hmm. Itu saya menanyakan untuk kelompok 4-nya. Kenapa? Apakah itu suatu kebid'ahan? Serem. Iya, maksudnya Mas. Apakah itu bisa dikategorikan bid'ah maksudnya Mas? Dan ketika satu sama lain kelompok menyalahkan, yang benarnya pada hakikatnya kita itu merasa benar apa emang benar gitu. Itu baru satu, ntar pengembangannya ada lagi pertanyaannya. Masih banyak lagi. Mantap. Sudah dipersiapkan. Untung bukan kelompok 4. Ini mic-nya mati. Kalau menurut saya adanya sifat-sifat 20 itu untuk menegaskan kembali sifat-sifat Allah, untuk bahwa Allah itu esa dan Allah itu satu. Jadi untuk imam-imam besar seperti Abu Mansur Al-Maturidi dan lainnya itu malah mereka tuh sebenarnya membantu generasi baru yang lama-kelamaan itu, yang kita tahu semakin lama ilmu itu semakin nggak ada, semakin diangkat sama Allah. Jadi mereka itu seperti nyatetin agar nggak hilang gitu loh, agar tidak hilang, agar bisa dipelajari sama generasi selanjutnya. Jadi dibantu untuk dicatatkan seperti itu. Kenapa ketika itu cuma sebuah catatan, padahal dalam Al-Quran sudah jelas tentang keesaan Allah, kan ada ayatnya tertentu, Qul huwallahu ahad ya. Itu membahas tentang keesaan Allah. Sedangkan pada generasi Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Al-Maturidi sama Imam Al-Asy'ari sampai Imam Sanusi itu cuma 13 sifat doang. Setelah itu ditambahkan kemungkinan ketika kita selalu ada penambahan, selalu terjadi bid'ah, apakah tidak menutup kemungkinan bahwa saya juga bisa menciptakan sifat, menambahi sifat yang 20 itu seperti Allah Maha Keren saja kan? Bisa Kang. Ya iya, maksudnya seandainya itu cuma itu seperti tadi cuma untuk menegaskan, padahal ada itu juga kan Al-Quran itu sudah ada nasnya bahwa Al-Quran itu akan dijaga sampai ila yaumil kiamat ya, sampai kiamat tiba, bahwa tibalah Rabbul Quran, Al-Quran itu diangkat. Ya mungkin contohnya itu kalau tidak dibukukan, kalau ilmu itu tidak ditulis dan tidak dibukukan dan tidak dipelajari sama generasi selanjutnya, ya mungkin akan hilang. Contohnya saja kita membaca maulid. Apabila maulid itu tidak dibaca, maka biografi Nabi Muhammad mungkin sama dengan nabi-nabi lain. Banyak yang dilupakan dan banyak orang yang tidak tahu. Kan tetapi karena biografinya ditulis, lalu sering dibaca, yang akhirnya sampai generasi sekarang banyak yang mengetahui biografi Nabi Muhammad, yang jadi bahwa Nabi Muhammad itu biografinya itu lebih dikenal daripada nabi-nabi lain. Seperti itu sih menurut saya. Jadi bukan penambahan, tapi ini penjelasan lebih lanjut. Apakah semacam tandingan bagi Al-Quran? Ketika kita Halo?
Tadi kan KIP menyatakan bahwa untuk menjaga ilmu ya. Berarti kan kita adanya tulisan itu untuk ilmu, bagaimana ketika kita menulis hal-hal yang baru, malah orang berpindah bukan pada Al-Quran tapi berpindah pada tulisan hasil cipta manusia, sedangkan Al-Quran itu jelas itu adalah tulisan kalam Allah Subhanahu wa taala yang mutlak kebenarannya. Sedangkan tulisan manusia itu kan bisa aja didasari dengan hawa nafsu atau mungkin latar belakang atau mungkin paham tertentu. Kalau seumpamanya ada penambahan yang akhirnya itu keluar dari Al-Quran, itu jelas bukan ini ya, bukan akhirnya keluar dari kaidah Islam. Karena adanya imam besar yang lain itu untuk menjelaskan tentang apa yang ada di Al-Quran, dan apabila keluar dari Al-Quran itu dan menulisnya dengan hawa nafsu, itu bukan kaidah Islam lagi, dan itu harus diluruskan. Seandainya untuk membahas tentang Al-Quran, kenapa ulama-ulama yang lain yang masyhur seperti Imam Al-Maturidi sama Imam Al-Asy'ari, sedangkan kita tahu sebelum turunnya Imam Al-Asy'ari ada Imam Madzhabul Arba'ah ya. Seperti itu. Tapi tahu jalur lurus saja maksudnya. Gimana? Ini apa suaranya double tadi? Halo? Ya, diulangi. Ulang, Kang. Ya, tadi kan katanya untuk menjelaskan Al-Quran. Jika untuk menjelaskan Al-Quran, kenapa tidak kembali ke Al-Quran? Imam mazhab yang 4 saja tidak membahas tentang konsep-konsep seperti sifat 20, sifat mustahil jaid ya. Padahal mereka kurunnya lebih dekat kepada Nabi. Dan seandainya itu mereka lebih layak maksudnya, karena mereka itu disebutnya tabiin, atba'ut tabiin ya. Ketika ketidaktahuan bisa nanya kepada Nabi maksudnya, Mas. Kenapa seandainya itu untuk menerangkan Al-Quran, tapi Imam Madzhabul Arba'ah itu tidak membahas tentang itu maksudnya, tidak penghususan tentang tauhid ya. Padahal esensinya kita ibadah itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mau fikih, mau sorob apapun untuk menumpang pemahaman kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Cek. Tes. Mungkin yang lain bisa ini bantu jawab. Iya. Bang Samsul. Kang Holil nih. Kang Yajid. Sul. Saya sebenarnya tidak kebenaran, tapi yang penting diskusi ini hidup gitu. Soalnya kita kan sama-sama nggak punya ilmu juga sebenarnya main ini. Sul. Saya berharap diskusi ini hidup. Mana yang lainnya? Halo. Kasihan KIP ini, masa kita keroyok nih. Cek. Sul, aneh kedengeran nggak? Sul, suara aneh kedengeran nggak? Kang Sakir, suara aneh kedengeran nggak? Kang Sakir? Kagak ada. Kemana ini? Nggak ada. Kang Sakir, suaranya kedengeran nggak? Aduh, trouble. Pak dosen bisa membantu. Pak Kiai.
selesai kali ya? Sudah diskusinya? Kang Syam. Mungkin bisa diulas Kang Syam. Kang Syam. Nggak kedengeran ya? Kang Syam. Bisa diulangin lagi pertanyaan yang tadi tuh. Ya, silakan diulang. Apa pertanyaannya didiskusikan tadi apa? Supaya tidak stuck, tidak diam. Nggak kedengeran ya? Kok jadi diam? Halo? Tadi kayak cuma agak Lagi ditinggal kali HP-nya, Kayaknya, laptopnya, sehingga nggak kedengeran. tadi ada pertanyaan nih kelompok 4 cuma nggak bisa dijawab. Ya, Kelompok apa itu pertanyaannya? Gimana? Ya. dari Biar nggak diem. pembahasan tentang sifat-sifat wajib Allah yang mungkin perbedaan menjadi apa ya? Ya. Perbedaan sifat wajib Allah yang perbedaan dari tiap imam-imam kan berbeda gitu kan. Itu yang menjadi pemikiran pertanyaan dari Kang Sam tadi. Kalau tidak salah. Mungkin kayaknya bisa melengkapi. Ya, jadi di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam beragama Ahlussunnah wal Jamaah itu bermadzhab. Di dalam akidah bermadzhab. Di dalam berfikih bermadzhab. Di dalam bertasawuf bermadzhab. Nah, di dalam akidah memang ada mazhab, di mana ulama yang bisa diikuti sebagai mazhab ini mereka memiliki satu metodologi yang lengkap tentang akidah. Asy'ari dan Maturidi dianggap sebagai seorang ulama, tokoh ulama akidah yang patut ikuti sebagai mazhab. Ulama lain juga bisa memiliki mazhab juga. Sama dalam fikih juga tidak hanya 4 mazhab itu. Sebetulnya kalau kita mau mengikuti mazhab yang lain juga ada gitu. Nah, tentu memang berbeda. Itu. Nah, sifat Allah yang 20 sebetulnya kita sudah bahas kemarin bahwa begitu luar biasa kajian Asy'ari tentang sifat 20 ini. Sifat 20 ini adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Tuhan yang Maha Esa, yang dari sifat 20 ini siapapun orang Islam atau orang yang sudah kenal Al-Quran atau belum kenal Al-Quran bisa mengenal siapa sebetulnya Allah itu. Jadi kalau sudah kenal Al-Quran, maka ya ditambahkan dari Al-Quran. Jadi jadi sifat 20 itu sifat wajib dan sifat mustahil yang menjadi 40
satu itu ya, itu adalah sifat yang betul-betul dikaji oleh Asy'ari yang tentu tidak sama dengan sifat-sifat yang ada pada Asmaul Husna. Kalau dalam sifat-sifat Asmaul Husna itu, sifat itu bisa disandang oleh manusia, itu bisa. Ar-Rahim umpamanya. Ar-Rahim. Atau sifat yang lain bisa disandang oleh makhluk, dan sifat itu tidak lawan dari sifat itu tidak berarti mustahil. Nah, itu. Jadi memang ada sifat-sifat yang hanya dimiliki Allah dari Asmaul Husna. Ya, tapi ada sifat-sifat yang bisa ditiru oleh manusia. Beda dengan sifat 20. Sifat 20 itu tidak ada makhluk yang memiliki sifat 20 itu. Ada nggak sifat 20 itu yang bisa dimiliki oleh makhluk? Nggak ada. Iya, ada sih. Jadi pilihan sifat 20 untuk Allah itu sudah luar biasa itu. Ya, namun untuk sifat yang khusus milik Allah, yang untuk mengenal siapa sebetulnya Tuhan itu, siapa sebetulnya Tuhan Allah itu, itulah ada pada sifat 20 yang kemudian juga sekaligus mengenal sifat mustahilnya dan jaiznya gitu. Nah, kemudian bagi orang yang sudah mantap imannya kepada Allah, maka kemudian ditambahkan di dalam Al-Quran sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, dan juga sifat-sifat yang lain. Jadi itu sebetulnya berlandaskan filosofi. Sifat 20 itu adalah ditetapkan berlandaskan filosofi, filsafat, filosofi. Yang itu kemudian bisa diperdebatkan. Artinya bisa dijadikan hujjah. Dijadikan hujjah kalau orang mengenal siapa sebenarnya Tuhan itu, ya Tuhan itu siapa? Ya Allah. Kalau dengan mengkaji secara filsafat sifat 20 itu. Nah itu. Nah, kalau kita menyandarkan sifat-sifat Allah ada di Asmaul Husna, kemudian kita suguhkan kepada non-muslim umpamanya, maka sulit untuk kita bisa pertahankan. Maka sifat 20 itu sifat yang berlandaskan filosofi yang kita bisa suguhkan kepada non-muslim gitu, untuk mengenal siapa sebetulnya Tuhan itu. Itu bisa dipahami ya. Bisa. Walaupun sebenarnya sifat 20 itu rujukan dalam Al-Quran secara substansi dalilnya ada. Tapi bisa kita bermujadalah dengan 20 itu sebetulnya yang namanya Tuhan itu siapa? Itulah Tuhan itu ya Allah yang memiliki sifat yang 20 itu. Nah itu. Maka kalau kita berdebat dengan agama-agama lain, ia menggunakan sifat yang 20 itu. Kita tidak menggunakan Asmaul Husna, tidak menggunakan. Ya. Kemudian yang kedua, kita mesti memiliki ilmu. Saya kira penting juga untuk memiliki ilmu jidal ya. Walaupun sebagian ulama itu ilmu mantek itu diharamkan, tapi penting juga. Kemarin itu debat di TV One mengenai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran, di mana
ada dua intelektual muslim itu yang pro dengan Panji Gumilang, artinya tidak mempermasalahkan qala Rasulullah fil Quran. Itu tidak mempermasalahkan karena di antara ulama itu ada beda pendapat mengenai masalah Al-Quran. Nah, sebetulnya mendebat begitu itu hal yang gampang sebetulnya. Tapi karena tidak, bagaimana cara mematahkan pendapat akademisi dua orang itu sebenarnya gampang sekali. Ada beberapa pendapat mengenai transformasi wahyu dari Allah kepada Rasulullah yang kemudian berupa bahasa Arab. Ada yang mengatakan bahwa itu Allah langsung yang membahasakan. Ada juga yang mengatakan bahwa itu maknanya dari Allah lalu malaikat Jibril membahasakan. Itu akademisi menjelaskan begitu aja keder, nggak bisa mematahkan. Sebetulnya seluruh ulama dipatahkan begitu aja mestinya. Seluruh ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Titik, udah. Nggak ada. Hanya saja perbedaan itu bukan perbedaan mengenai Al-Quran kalamullah. Perbedaan itu masalahnya perbedaan transformasi wahyu. Nah, itu yang kemudian di dalam ulumul Quran itu dijelaskan, bisa dilihat di Al-Itqan fi Ulumil Quran. Transformasi perpindahan wahyu itu seperti apa sih? Kan Allah itu kalamuhu bila sautin wala harfin. Tapi kalau kemudian berupa bahasa Arab, nah gitu kan itu satu masalah. Nah itu, maka kemarin ada juga itu yang kemudian tidak bisa dijawab oleh kita, oleh orang-orang kita. Itu kan ada perbedaan juga di antara ulama mengenai Al-Quran. Katanya gitu kan. Iya ada perbedaan, tapi perbedaan bagaimanapun semua mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan kalamu Muhammad itu. Nah ini menyimpang dikit, tapi sebetulnya menjadi hal yang menjadi yang kita, karena kita belajar supaya disambungkan dengan apa fenomena yang terjadi di masyarakat. Kalau kita mengenai fenomena yang terjadi supaya juga nyambung juga gitu. Saya kira itu yang didiskusikan tadi si siapa? Jadi akhwat tadi yang nanya tadi itu saya ikuti juga sih. Ada lagi yang lain. Tapi cuman kenapa sebentar mati ya dengan menggunakan Google Meet ini. Mungkin karena gak dipakai ngomong kali ya, tapi dipakai ngomong ini gak mati-mati. Tadi ya, udah mati 2 kali. Baik, saya kira cukup ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, jadi kajian. Gimana? Iya. Ya, jadi kita tadi kajian kita adalah sifat 20 wajib, mustahil, jaiz, 41, kemudian pokoknya sifat 50 lah ya. Iya. Sifat Allah dan sifat Rasul. Sifat Rasul wajib, mustahil, 4, 8 ditambah 1 jaiz, menjadi semuanya menjadi 50. Yang itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi bahwa di dalam kita berakidah itu kita juga bermadzhab. Kenapa bermadzhab? Ya saya kira kita sudah tahu sendiri jawabannya. Sudah tahu kan kenapa kita bermadzhab? Kenapa Agung? Kenapa kita bermadzhab? Kalau nggak bermazhab keliru Kiai, nggak bisa istimbat sendiri, bodoh. Keliru ya? Iya. Baik. Jadi khawatir keliru kalau kita istimbat sendiri karena kita tidak memiliki cukup ilmu. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa di akhir zaman, apalagi di akhir zaman, dari mulai awal saja
kemampuan manusia itu dari zaman sahabat, kemampuan manusia itu berbeda-beda. Tidak semua ulama. Jadi ulama itu memang dari dulu itu ulama itu sedikit. Jadi tidak semuanya itu ulama. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Ta'ifatul yatafaqahu fid din. Nah, karena ulama sedikit, maka yang menjadi ulama dan betul-betul ulama yang tingkatannya ada ulama mujtahid dan sebagainya, kemudian mereka memiliki metodologi yang lengkap, maka kemudian diikuti oleh para umat Islam yang umat Islam itu tidak memiliki kemampuan untuk mengkaji Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sumber hukum, baik itu akidah, fikih maupun asal. Kita harus berakidah. Maka saya sampaikan bahwa kita tidak bisa memahami Al-Quran dari terjemah. Dari tafsir saja kita tidak bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Saya kira teman-teman bisa menjelaskan begitu. Bahwa kita tidak bisa memahami akidah secara lengkap dari tafsir. Apalagi dari Quran terjemah. Nah, itu. Maka kalau ada orang sok-sokan untuk mengkaji akidah dan langsung dari Al-Quran, baca terjemahnya, itu sok-sokan namanya. Jadi dari tafsir saja kita tidak bisa mendapatkan penjelasan yang komprehensif. Maka kita membaca kitab-kitab yang ada kalau mampu membacanya untuk mengkaji akidah. Tapi secara formalnya kita mengikuti mazhab. Mazhab yang muktabar. Mazhab yang muktabar menurut para ulama ya yang banyak diikuti yang mazhab Maturidi Asy'ari itu. Asy'ari Maturidi Al-Sunnah itu. Nah, begitu juga di dalam berfikih ya kita bermadzhab karena tidak mampu mengkaji sendiri. Maka kita bermadzhab. Dan mazhab, kenapa kita pilih mazhab Syafi'i? Tentu kita punya alasan-alasan. Kalau dalam Nahdlatul Ulama itu di sana dasarnya bahwa kita bermadzhab 4 mazhab, silahkan salah satu dari 4 mazhab. Jadi nggak harus Syafi'i itu. Karena itu yang mu'tabarah gitu ya, al-mazahib al-arba'ah itu yang mu'tabarah. Nah, kemarin ada juga yang ngomongin masalah kurban yang Allah madhabiyah, yang non madhab. karena non madhab sehingga menyalah-nyalahkan ulama. Orang Indonesia ini salah kaprah, kata begitu. Islam keturunan, kurban, katanya untuk ini. Salah itu. Mereka menyalahkan. Padahal di dalam fikih dijelaskan bahwa satu kambing untuk satu orang itu dijelaskan. Nah, itu karena Allah madhabiyah. Anti mazhab. Saya kira itu kajian kita sore ini. Dan di akhir Juli kita sudah UAS ya. Insyaallah Kiai. Iya, nggak tahu masih ada pertemuan lagi dengan saya atau sudah tidak ada ini. Tidak ada ini. Masih satu kali ya? Masih ada kali. Iya, baik. Kalau masih ada sekali lagi nanti bisa disiapkan 2 pembahasan lagi ya. Tolong yang belum presentasi. Yang belum presentasi siapa? Kelompok ada Bisa dikirim 67 kalau makalahnya ke saya di WA gitu. Ya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sore ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita tetap berusaha untuk mengenal Allah dan Rasulnya dalam kajian tauhid ini, mudah-mudahan menambah dan menguatkan keimanan kita, akidah kita, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat semua Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.
Terima kasih yang presentasi tadi. Tolong kirim makalahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Kiai. Ya. Naya tuh. Tahu Bunaya. Naya presentasi. Samsul keluar ya? Keluar, udah awalan dia. Apaan? Presentasi. Apaan? Terus ngomong apa ke? Ya, sholat asar dulu. Agung. Yuk, siap. Pokoknya. Yuk, duluan ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.